Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Soleh, NPM 1994151002. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Pulau Pahawang, Provinsi Lampung. Adapun tugas video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah ekowisata. Baik, untuk pokok bahasan yang ada pada video yang kali ini adalah yang pertama yaitu pendahuluan, lalu yang kedua saya akan menyampaikan materi dan metode dari penelitian, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Ya, latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah para wisata Indonesia berasal dari rakyat, lalu dia oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu dalam perencanaan pengembangan pariwisata sudah seharusnya melibatkan masyarakat, baik masyarakat setempat di sekitar destinasi wisata yang jauh lebih mengetahui kondisi dari potensi destinasi wisata yang ada di daerahnya. Ini menurut Ridwan tahun 2012. Lalu Pulau Pahawang adalah suatu pulau yang ada di kawasan Teluk Lampung. Ini yakni memiliki daerah yang cukup beragam gitu dan produktif, seperti terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, dan perikanannya. Pulau ini berpenghuni cukup padat dan layaknya seperti desa-desa yang ada di daratan induk, yaitu di Sumatera. Adapun untuk tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui potensi sumber daya di Pulau Pahawang yang menjadi daya tarik wisatawan, begitu. Lalu yang kedua, mengetahui tingkat persepsi, partisipasi, aspirasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata, dan untuk menyusun strategi pengembangan ekowisata yang berbasis masyarakat di Pulau Pahawang, Provinsi Lampung. Next, lalu yang kedua ada materi dan metodenya. Nah, materi yang digunakan itu terdiri dari potensi alam dan tanggapan responden mengenai persepsi, partisipasi, dan aspirasi dalam pengembangan ekowisata di Pulau Pahawang, Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat studi kasus. Nah, jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data primer dan sekunder. Nah, cara pengumpulan data primer yaitu menggunakan kuesioner wawancara dengan masyarakat dan juga pengunjung. Sedangkan data sekunder itu diperoleh dari berbagai dinas atau instansi seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata Pasawaran, dan instansi-instansi yang terkait. Lalu untuk yang ketiga yaitu metodenya. Ya, seperti yang kita ketahui, potensi wisata Pulau Pahawang dianalisis menggunakan metode deskripsi yang didapatkan dari hasil jawaban dari para responden, begitu. Lalu jawaban tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kategori, yaitu dengan menghitung skor dan bobot masing-masing jawaban responden menggunakan analisis SWOT. Lalu yang ketiga, analisis SWOT akan diidentifikasi dengan berbagai faktor secara sistematis, lalu merumuskan strategi pengelolaannya. Nah, di sini akan diperlihatkan yaitu tabel kesesuaian lahan dan pantai. Tabel yang pertama itu akan menunjukkan kesesuaian lahan pantai. Ini menurut modifikasi Yulianda tahun 2007. Lalu yang kedua di sini akan ditampilkan diagram matrik analisis SWOT-nya, di mana letak kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga dari potensi wisata yang ada di Pulau Pahawang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Ya, baik, kondisi umum lokasi penelitian. Pulau Pahawang di Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pasawaran, Provinsi Lampung, yakni merupakan bagian dari pulau kecil yang ada di kawasan Teluk Lampung yang mempunyai luasan berkisar 1000 hektar. Lalu secara administratif, Desa Pulau Pahawang ini memiliki batas-batas wilayah yaitu bagian sebelah utara dan timur, dan selatan berbatasan langsung dengan Teluk Lampung, sedangkan sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Dusun Bebanga.
Lalu untuk potensi sumber daya yang ada di Pulau Pahawang memiliki sumber daya pantai dan laut yang sangat beragam serta produktif, yang mana ini dapat dijadikan sebagai objek wisata. Wisata yang sangat terkenal dan banyak menarik perhatian dari para wisatawan yaitu pesisir pantai, wisata mangrove, dan juga wisata terumbu karang. Keindahan pantai di Pulau Pahawang yaitu berupa hamparan pasir putih yang sangat luas serta diikuti dengan barisan pohon kelapa di pinggirnya, serta jernihnya air di pesisir pantai juga menambah estetika dan keelokan dari pantai Pahawang. Selanjutnya juga suatu parameter penutupan lahan pantai dapat dikatakan sangat sesuai jika memiliki penutupan lahan pantai berupa kelapa dan lahan terbuka yang sangat sesuai untuk wisata pantai dengan kategori rekreasi untuk aktivitas berenang. Nah, di sini kita akan melihat potensi dari ekowisata di Pulau Pahawang itu dalam bentuk hutan mangrove. Nah, hutan mangrove yang ada di Pahawang memiliki luasan mencapai 141,94 hektar, sedangkan yang dikelola hanya 30 hektar. Jenis mangrove yang ada di Pulau Pahawang yaitu berjenis bidara, api-api, dan nipah. Adapun BPDPM yaitu sebagai organisasi desa yang bersifat otonom, ini berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dari hutan mangrove. Kerja dari organisasi ini meliputi perencanaan dan penyusunan program kerja dalam bentuk untuk membuat aturan dalam perlindungan mangrove. BPDPM juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat untuk memasukkan pelajaran-pelajaran keilmuan mengenai mangrove ke dalam pendidikan sekolah dasar di Desa Pahawang. Jadi ke depan adapun tujuan dari BPDPM ini untuk meningkatkan pengetahuan dari masyarakat Pulau Pahawang, terkhusus siswa-siswa, sejak dini diberikan pengetahuan mengenai potensi dari hutan mangrove yang ada di Pulau Pahawang. Nah, di sini kita melihat untuk tabel yang pertama yaitu kesesuaian lahan pantai Pulau Pahawang. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk 6 parameternya, dan dapat disimpulkan suatu parameter penutupan lahan pantai dapat dikatakan sangat sesuai jika memiliki penutupan lahan pantai berupa kelapa dan lahan terbuka yang sangat sesuai untuk wisata pantai dengan kategori rekreasi dan aktivitas berenang. Ini menurut Julianda 2007. Nah, lalu yang kedua, di sini kita melihat tabel yang kedua yaitu persepsi masyarakat dan pengunjung. Nah, yang ketiga, persepsi responden untuk menurut tabel yang kedua ini yaitu untuk pengembangan ekowisata dapat dikategorikan dalam kategori yang cukup baik. Selanjutnya untuk partisipasi masyarakat dan pengunjung, di sini kita melihat pada tabel ini bahwa untuk 45% masyarakat telah mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan ekowisata yang ada di Pulau Pahawang. Salah satu buktinya partisipasi dari masyarakat, yaitu masyarakat ikut andil dalam menjaga sumber daya yang ada di Pulau Pahawang. Peran penting dari masyarakat sangat tinggi begitu dalam menjaga dan meningkatkan potensi yang ada di desanya dalam hal berpartisipasi untuk terus memberikan dampak dan kontribusinya di desanya tersebut, termasuk di desa Pulau Pahawang. Nah, selanjutnya di sini ada penentu prioritas strategi. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Pulau Pahawang sangat dibutuhkan pendampingan dari lembaga ataupun pemerintah, yang mana ini bertujuan agar masyarakat mempunyai arahan yang tepat dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata di Pulau Pahawang. SDM masyarakat sudah mengharuskan adanya arahan dari pemerintah yang baik, yaitu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pemerintah ataupun pemerintah dengan dalam bentuk kerjasama gitu. Selanjutnya kesimpulan,
Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa potensi ekowisata Pulau Pahawang terdiri dari pesisir pantai, terumbu karang, dan hutan mangrove. Pengamatan kesesuaian lahan pantai didapatkan nilai 95%, sehingga pantai Pulau Pahawang sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Untuk persepsi responden untuk pengembangan ekowisata di Pulau Pahawang cukup baik, yang mana aspirasi terhadap pengembangan ekowisata Pulau Pahawang meliputi akses transportasi, promosi, fasilitas umum, biaya perjalanan, dan dukungan pemerintah yang sudah cukup baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.